Ya, 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama dari Reuters, apakah ada kaitan dengan kecelakaan ya, izin ilegal tersebut? Kemudian dari Rizal Bisnis Indonesia, kontrolnya bagaimana? Ya kan, karena kan mereka juga sudah mengumumkan jadwalnya terbuka dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan otoritas bandara wilayah 3 Surabaya? Apakah ada sanksi juga untuk mereka? Karena tadi kan disebutkan oleh Pak Dirjen masih terkait dengan Angkasa Pura I dan Perum Airnav. Kemudian dari Made, Wall Street Journal, yang dialihkan dari tugas operasional tadi itu pegawai, apakah termasuk pegawai Kementerian Perhubungan atau bukan. Kemudian adalah terkait dengan self briefing, apakah sudah ada aturannya agar briefing itu dilakukan secara tatap muka langsung antara FOO dengan pilot dan krunya. Silakan Pak. Oke. Untuk yang pertama, apakah ini ada korelasinya dengan kecelakaan penerbangan? Saya tidak bisa jawab. Itu kita tunggu hasil dari KNKT. Jadi mohon dipisahkan antara investigasi kecelakaan penerbangan dengan pelanggaran izin rute yang ada. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau ternyata nanti ada korelasinya, itu adalah biar teman-teman dari KNKT yang melakukan kajian. Yang kedua dari Bisnis Indonesia mengenai mekanisme kontrol, itu yang sedang kita teliti. Harusnya kita bisa tahu, bisa dapat dari kantor otoritas bandara, bisa dari penelitian di lapangan. Apakah mencocokkan data internet dengan untuk marketing dengan izin rute yang kita berikan. Nah, kita cari miss-nya di mana, kesalahannya di mana, tidak nyambungnya di mana. Ini yang sedang kita lakukan. Dalam waktu secepatnya bisa ketahuan. Termasuk juga sejauh mana peran outbound. Karena mestinya kantor otoritas bandar udara ada laporan bulanan. Nah, sekarang tinggal kita lihat dalam laporan bulanan tersebut ada tidak masalah itu. Nanti kita teliti. Itu kita menunggu hasil penelitian sekali lagi. Saya tidak bisa berandai-andai. Kemudian mengenai kewajiban briefing ya. Kewajiban briefing tatap muka itu sudah kita keluarkan surat edaran SE 39 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Perhubungan tanggal 31 Desember 2014. Di sini dikatakan bahwa penyampaian informasi kepada penerbang harus dilakukan melalui tatap muka antara penerbang dengan petugas briefing office atau flight operation officer sesuai dengan jenis operasi dari setiap operator. Jadi kalau sebelumnya ada self briefing, maka dengan kejadian ini kita meminta briefing dilakukan secara tatap muka antara petugas FOO dengan pilot in command, sehingga briefing officer tahu apakah pilot dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dan sebagainya. Karena kita minta flight operation officer juga dibekali dengan ilmu tentang profiling dari para penerbangnya. Dan ini implementasinya sudah dicek oleh Pak Menteri pada tanggal 1 ya. Tanggal 1 tanggal 2 Pak. Tanggal 2 yang berkunjung ke bandara-bandara itu tanggal 2. Kita kunjungi beberapa briefing office flight operation office di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi itu wajib dilakukan dengan tatap muka. Cukup? Ya, halo. Ya, Rik. Saya masih mimpin konferensi pers ini. Oke. Ketiga-tiganya dipanggil dulu aja, Pak. Ketiga-tiganya Pak ya. Iya. Kedua Iya. Berapa orang Pak jumlahnya? Ya kita belum tahu. Yang jelas instruksi sudah diberikan
kita hasil penelitian. Kan semua melakukan penelitian. Ya, kita lakukan penelitian, masing-masing unit tadi melakukan penelitian untuk anggotanya. Kemudian siapa dan bagaimana sanksinya dan sebagainya, itu apa perannya nanti kan kita lihat. Jangan buru-buru lah kita. Jadi belum ada orang yang benar-benar sudah disuspend karena yang masih di divisi. Belum dapat laporan kami. Instruksi sudah diberikan, tapi kami belum dapat laporan. Siapa saja yang dan sebagainya belum. Tapi itu sedang diproses oleh teman-teman di unit kerja masing-masing. Oke ya? Oke, sebentar supaya tertib. Oke, termin kedua selesai ya. Sekarang termin ketiga. Silakan Anda di tengah, dari tengah dulu. Oke, ya, yang paling ujung sebentar, satu lagi kanan. Oke, Metro TV ya. Oke, sabar. Nanti semangat dulu. Oke, sebentar. Oke, Anda dulu yang sudah pegang mic. Misalnya dari konsensus Pak. Dari? Konsensus. Konsensus. Oke. Pertanyaannya itu yang orang-orang yang terkait di operasional bandara, mereka statusnya disuspensi, disuspensi atau dipecat. Terus kalau disuspensi dan dipindahkannya ke divisi lain atau gimana Pak? Oke, cukup. Silakan yang di tengah. Sebentar. Ya, oke. Nama saya Yohanes Sirait, Saudara Pembaruan Pak. Mendalami yang tadi kan disampaikan bahwa yang kita pertama apresiasi lah Pak, kalau ada pelanggaran langsung dibekukan, memang itu yang kita inginkan supaya pemerintah lebih tegas. Namun kita perlu dalami mekanismenya, terutama yang di internal regulator ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa mereka dipindahkan, mungkin bisa lebih detail Pak. Saya agak bingung sih, tadi dipindahkan tapi ditanya berapa orang, belum tahu. Jadi maksudnya ini sudah dipindahkan atau belum? Dan mungkin saya jelaskan Pak, dia bagian apa, dan dia Kabupaten Pura bagian apa, dan dia divisi apa gitu misalnya, sehingga kita tahu bahwa yang dipindahkan itu karena agak nggak masuk akal rasanya kalau itu selevel staff menurut saya ya. Nah itu kan berbicara itu mungkin dijelaskan divisi apa supaya kita bisa cek juga. Mungkin itu aja Pak Sinto. Terima kasih Pak. Silakan yang ketiga, Metro TV. Pak, ini ada informasi terbaru bahwa Sekretaris Angkasa 1 yang membawahi Bandara Juanda, Bapak Farid Indra Nugraha ini memberi informasi bahwa AirAsia ini sudah mengajukan izin dan rute terbang tanggal 28 Desember 2014 itu tadi Pak. Dan ini izinnya sudah dikeluarkan oleh IDSC, tapi ada kemungkinan katanya Kemenhub telah mengeluarkan izin atau permission. Ini tanggapan Bapak mengenai ini bagaimana? Ini dari pihak Bandara Juanda dari sini. Ya, memang mengajukan setelah itu ya Pak. Iya. Oke, baik. Tiga dulu ya. Silakan Pak. Jadi begini, Bapak Menteri telah menginstruksikan kepada unit kerja terkait, dalam hal ini AP1, AP1 dan Airnav Indonesia, dan juga internal Kementerian Perhubungan untuk memindahkan personil terkait dengan kegiatan penerbangan Indonesia AirAsia yang di luar izin rute yang diberikan dan tidak diberi tugas operasional. Ini kan perlu proses, ya kan? Perlu proses. Di sana kan diteliti siapa, kemudian perannya bagaimana dan sebagainya. Kita tunggu dulu lah, ya. Kita tunggu dulu hasil laporan dari teman-teman di lapangan, dari para pejabat yang mendapatkan instruksi dari Bapak Menteri. Jadi kita jangan buru-buru. Kemudian terkait dengan pernyataan dari Surabaya, Angkasa Pura I. Memang demikian. Jadi setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa itu ada jadwal dimajukan, kami cek apa benar nih jadwal dimajukan. Ternyata setelah dipelajari bukan jadwalnya dimajukan, ternyata persetujuan rute yang kita berikan itu untuk penerbangan hari Minggu tidak ada. Nah, sehingga kita mulai telusuri lebih lanjut dokumen-dokumen itu. Nah, tanggal 28 itu Indonesia AirAsia pernah mengajukan permohonan untuk perubahan jadwal. Nah, tapi setelah kejadian baru permohonan perubahan jadwalnya diusulkan, kan nggak bisa. Kan gitu.
bukan Kementerian Perhubungan terlambat memberikan persetujuan, memang tidak diberikan karena itu sudah kejadian selama sekian bulan, 2 bulan kan ya, dan ketahuan ya, masa mesti lalu diputihkan, padahal itu kan sebuah pelanggaran. Jadi kita tidak melakukan itu. Kalau katanya itu sudah mendapatkan persetujuan dari IDEC, memang dari IDEC-nya sendiri dari awal dia sudah mendapatkan 7 hari, setiap hari bisa terbang. Tetapi dia mengajukan permintaan sesuai dengan sisa angkut yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu 4 kali. Dan izin rute itu, seperti tadi dari pembuka saya, adalah bahwa itu kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. IDEC itu tugasnya, sekali lagi saya jelaskan, dari bandar udara yang padat tadi menyampaikan informasi yang namanya itu NAC, Notice Airport Capacity. Jadi informasi kapasitas bandar udara, jam ini siapa yang ada yang terbang enggak, jam ini ada yang terbang enggak, jam ini ada yang terbang, berapa pesawat per jam pada jam sekian dan sebagainya. IDEC berdasarkan data dari bandar udara dan dari navigasi tadi memplot sesuai permintaan. Airline meminta kepada IDEC alokasi slot, dan itu setelah disesuaikan ketemu data slot tadi, maka airline mengajukan permohonan izin rute kepada pemerintah. Nah, pemerintah tinggal dilihat, oh ini slotnya dari Jakarta dapat, Jakarta ke Medan misalnya. Di Medannya cocok nggak jamnya? Terbang dari Jakarta jam 8, ternyata dapatnya izin mendarat di Medan jam 11, kan nggak nyambung, nggak cocok. Karena berangkat jam 8 mestinya sampai di Medan jam 10 kan gitu. Misalnya 2 jam penerbangan. Nah, terus yang 1 jam suruh muter-muter di mana kan gitu. Nanti tugasnya dan sudah diberikan approval, kita soal level mohon ditunggu dulu. Jadi kita belum bisa jelaskan apakah itu level tadi bawah, atas, menengah dan lain sebagainya. Ini kan masih dalam proses ya. Oke. Satu round lagi, Pak. Satu round lagi ya. Satu round lagi. Sebentar. Oke. Ini nih, nah, ya Anda satu. Oke. Satu dari kanan. Tadi sudah kan? Yang di belakangnya aja dulu. Nah, sebentar. Kasih. Ya, oke. Yang belakang. Ya, sebelahnya belakang Anda. Ya, silakan. Pak, mau nanya, kalau slot sendiri itu ada masa berlakunya nggak Pak? Apakah itu harian, apakah itu berapa bulan itu Pak? Atau maksudnya ada masa keluarga nggak? Kalaupun ada, apakah misalnya ada istilah slot hari atau bulan itu bisa merubah jadwal itu nggak Pak? Sama Nah, kalau yang lokal itu kan IDSC yang mengeluarkan Pak ya. Kalau internasional itu berarti Indonesia Pak ya. Untuk RSA itu pasti bisa dijelas lagi Pak. Ya. Oke, cukup dari detik karena sudah 2 wartawan yang nanya, cukup ya. Oke, ya. Ya, silakan. Pak, tadi kan untuk ini Indonesia izin untuk Surabaya Singapura itu sementara dibekukan. Lalu proses dibekukan ini nanti selanjutnya akan seperti apa? Maksudnya setelah dibekukan untuk dia bisa terbang lagi, apa yang harus dilakukan dan ketentuannya kan seperti apa? Kedua, tadi dikatakan akan dilakukan audit ya Pak untuk melihat semua maskapai yang lain apakah melakukan kesalahan serupa atau tidak. Ini siapa yang akan melakukan audit dan apakah Kemenhub menggandeng pihak lain untuk melakukan audit ini? Tiga, soal ini Pak, dari ada info dari rilis di Singapura itu mengatakan kalau izin rutenya itu beda Pak. Jadi harinya itu kan kalau di kita tidak masuk untuk hari Minggu ya, tapi di sana terdaftar hari Minggu masuk. Itu mohon klarifikasinya. Ya, terima kasih. Oke, cukup. Ya, bila satu silakan. Siapa yang pertama itu paling terkait dengan apakah dengan adanya pengawasan rute penerbangan ini hanya dilakukan oleh pihak AirAsia saja dari Kemenhub ke AirAsia? Apakah selain dari pihak penerbangan AirAsia, apakah Kemenhub sudah melakukan pengawasan terhadap penerbangan lainnya? Apakah cuma karena hanya kemarin ada kecelakaan
atau seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah terkait dengan pencapan RSA ini Kemenhub akan memberikan asuransi kepada para korban? Kemudian yang ketiga soal briefing atau kewajiban FOO dengan briefing kepada penerbangan. Itu nanti kalau misalkan tidak dilakukan, apakah sanksinya? Seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, silakan Pak. Tadi pertama dari Detik. Ya. Masa berlaku slot. Jadi slot itu masa berlakunya paling lama 1 season. Summer atau winter sama saja. Itu kurang lebih 6 bulan. Ya, begitu. Untuk berubah slot bagaimana? Kalau berubah di tengah jalan boleh berubah, diajukan, nanti perubahan itu memungkinkan atau tidak. Artinya tergantung ketersediaan. Karena slot itu tidak bisa ijon. Semua first come first serve. Dan di sana ada aturan main. Masa berlakunya paling lama adalah 6 bulan atau 1 season. Kemudian dari masih apa? Garuda. Oh, yang untuk internasional masih Garuda. Karena Garuda adalah mewakili Indonesia di forum internasional. Penerbangannya kalau flight-nya Apa ya? Penerbangan internasional, baik airline asing maupun airline nasional yang terbang internasional itu slotnya mendapatkannya dari Garuda. Artinya yang Asia ini Garuda nomor bukan? Iya, bukan IDSC, Garuda. Tetapi itu ada harmonisasi. Ya, ada harmonisasi. Karena kan yang diatur bandaranya satu, masa beda-beda nanti bentrok nanti kan gitu. Ada harmonisasi. Lanjut yang nomor 2. Siapa yang lakukan audit? Yang melakukan audit sementara ini kita lakukan adalah internal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Karena kami yang tahu datanya, semua izin rutenya ada di kami. Kemudian kami bisa cek ke internet, marketingnya bagaimana. Kalau ternyata yang berbeda, kita klarifikasi kepada airline-nya. Kemudian kita cek di lapangan. Kalau ternyata memang terjadi pelanggaran, ya kita suspend, kita berikan sanksi yang sama. Setelah pembekuan apa Pak? Setelah pembekuan ya nanti kita evaluasi. Setelah hasil evaluasi, kalau hasil evaluasinya memang itu pelanggaran, ya kita cabut izin rutenya ya. Kita cabut izin rute di situ. Tapi kalau itu bukan pelanggaran, nanti kita lihat. Tetapi follow up-nya adalah kalau itu berlanjut maka dia dicabut izin rutenya. Ya. Oke. Okay. Dari Singapura datanya bahwa memang ada izin hari Minggu. Nah, jadi begini. Seperti tadi yang saya sampaikan, Singapura punya hak untuk memberikan izin masuk. Bukan izin rute ya, izin masuk ke wilayahnya. Dan dia punya jadwal. Kemudian Indonesia juga memberikan izin sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia. Nah, airline harus menyesuaikan keduanya. Kalau dari Singapura dia dapat izin hari Minggu, sedangkan dari Indonesia tidak dapat, ya dia tidak bisa. Misalnya Singapura mengizinkan hari Minggu, tapi Indonesia tidak mengizinkan hari Minggu, hari Sabtu. Kan nggak bisa dia tetap terbang hari Minggu. Mesti harus comply ke dua-duanya. Dan itulah yang dibuat. Dan saya di malam juga mendapatkan konfirmasi dari pihak Singapura, menyampaikan satu kalimat bahwa setiap airline wajib mendapatkan persetujuan dari kedua negara. Karena itu common practice. Tidak bisa harus ngikut salah satu. Kita punya kondisi sendiri, punya aturan sendiri. Nah, mereka yang melakukan harmonisasi. Oke ya? Yang botak ke kiri tidak lanjut begitu. Ada koordinasi nggak Pak? Perlu di. Masalahnya bukan sinkron tidak sinkron. Singapura memberikan delay 7 hari. Itu adalah slotnya. Kemudian di Indonesia juga memberikan 7 hari slotnya. Tetapi hak angkut dari Jakarta, dari Indonesia dalam ini Surabaya ke Singapura tinggal kira-kira 4 pesawat. Nah, diberikan 4 pesawat ya otomatis kan yang lainnya gugur dong. Ya enggak? Ya kita tidak bisa mengikuti 7. Ya adanya 4.
Dan yang harus dipegang adalah izin rute yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Gitu. Jadi bukan masalah sinkron tidak sinkron gitu. Misalnya bis kita masuk ke Cirebon diizinkan setiap jam sekali. Boleh, silakan kalau mau masuk 1 jam sekali. Tapi karena kepadatan lalu lintas Jakarta Cirebon, bis itu dari terminal Pulau Gadung hanya dapat 3 kali. Ya masa dia mau ngotot 7 kali kan? Enggak dong. Mesti dicari adalah yang memberikan izin kan gitu. Jadi gitu. Dan itu saya sudah klarifikasi. Jadi tidak sinkron dan sebagainya. Itu memang aturan masing-masing. Saya sedikit bingung. Tadi dikatakan kalau tidak sama antara Singapura dan Indonesia itu tidak bisa terbang. Iya, betul. Ini kok bisa jalan, Pak? Gini, dengerin dulu. Di Singapura dia mendapatkan slot 7 hari. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari IDEC juga dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadwalnya sudah pasti klop. Ya kan Pak Hemi ya? Jadwalnya sudah pasti klop. Kalau tidak klop nggak akan dikeluarkan oleh Garuda. Jadwalnya sudah klop. Tetapi untuk memberikan izin rute itu kan tidak hanya cukup dengan slot. Slot itu adalah salah satu syarat untuk diterbitkannya izin rute. Antara lain yang dipersyaratkan untuk terbitnya izin rute adalah hak angkut tadi. Ternyata hak angkut kita dengan Singapura tinggal sisa 4 pesawat. Keluarkanlah 4 pesawat. Ini ada 4 pesawat. Silahkan kamu pilih hari apa? Karena kamu punya hak 7 hari. Indonesia AirAsia mengajukan 1, 2, 4, 6 kan gitu loh. Ya, Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Kita keluarkanlah izin itu. Ternyata di lapangan realisasinya 1, 3, 5, 7 tanpa ada permintaan. Clear ya? Tapi kan tadi Bapak sampaikan bahwa pihak Singapura juga memperhatikan hak angkut kan Pak? Iya. Berarti Singapura lupa dia memperhatikan hak angkut. Setelah apa diterima Pak? Buat dia kan tergantung dari pemberiannya, karena yang berkepentingan adalah Indonesia. Ini airline Indonesia. Jadi tergantung dari pemerintah Indonesia. Dia nyatet. Kalau nanti ternyata melebihi jatahnya, ya dia tinggal komplain. Kok kamu melebihi jatah yang kita sepakati? Saya juga minta dong. Kan boleh dia akan berbuat begitu. Nah kita yang harus menjaga itu. Gitu ya. Oke, masih. Oke, ini karena masih banyak, 1 termin lagi ya. Oke, 1. Oh, belum. Sorry. Berita 1. Tadi ada yang sudah dijawab sebetulnya soal pengawasan apakah hanya AirAsia. Tidak, sekarang kan semua diawasi. Kemudian yang kedua soal asuransi dan soal sanksi kalau tidak ada briefing secara fisik Pak, FOO kepada pilot. Asuransi ini yang bicarakan bukan ngasih asuransi. Jadi ini kaitannya dengan kompensasi ya, asuransi. Jadi kita di Indonesia sudah punya yang namanya PM77 dan PM92. Nah itu ada di sana, silahkan dicek di internet, ada kan Pak Hemi ya? Sudah. Di website kita ada, tolong dicek. Kalau kecelakaan begini, kompensasinya berapa dan sebagainya, ada di sana. Kemenhub sendiri nanti akan mewujudkan itu Pak? Loh, yang membayar bukan Kemenhub, tapi airline yang akan membayar, karena dia wajib membayar itu dan untuk itu boleh diasuransikan. Kalau airline merasa kuat, ngapain pakai diasuransikan, gua bayar sendiri, nggak apa-apa. Yang penting ada kompensasi kepada penumpang seperti itu. Itu bukan pemerintah. Ya, nah, lanjut yang tadi. Sanksi kalau briefing. Ya, jadi briefing ini adalah suatu hal yang concern dengan keselamatan. Jadi sesudah surat edaran sudah dibuat, maka kita akan mengawasi. Kalau nanti ternyata tidak dilakukan briefing, ya kita akan berikan peringatan kepada perusahaannya. Siang ini kami sedang mengumpulkan teman-teman untuk kita sampaikan berbagai aturan. Tapi surat edaran sudah disampaikan dan semua perusahaan sudah menerima surat tersebut. Berarti hanya sekedar peringatan belum sampai ke tahap seperti Ya peringatan kan nanti kita lihat
ada tamu. Nanti kita lihat. Karena ini sekarang sedang dalam ini saat ini adalah dalam bentuk surat edaran, dan surat edaran ini akan kita tindak lanjuti dalam peraturan menteri. Nah, kalau kita buat dalam peraturan menteri ada sanksinya pasti. Cukup jelas, gitu ya. Karena kalau surat edaran kan kita tidak bisa membuatkan sanksi kan gitu. Tahap berikutnya kita sedang menyiapkan peraturan menterinya. Oke? Terima kasih. Oke, 1, 2, cukup ya, terakhir ya, terakhir. Ini Pak dari Polres Instansi. Ya. Ini Pak soal asuransi lagi lanjutin. Ada informasi bahwa perusahaan asuransinya nggak mau bayar tanggungan karena ini rutenya ilegal. Apakah ada peraturan menteri yang mengatur soal itu? Gimana asuransinya nggak bayar, airline-nya harus tanggung. Terus pertanyaan lagi yang selanjutnya soal sanksi itu Pak. Apakah nggak akan dipertimbangkan lebih baik sanksinya yang terberat itu pemecatan itu yang oknum yang terlibat. Yang ketiga Pak, terakhir boleh dijelaskan sedikit lagi Pak secara teknis otoritas bandara itu kayak apa sih Pak setelah ADSI izin keluar, nanti penyampaiannya itu ke otoritas bandara lewat divisi mana itu yang mana tadi Bapak jelasin hanya sebatas yang clearance yang final clearance-nya itu yang diduga ada masalah di situ. Bisa lebih detail sedikit lagi Pak, workflow-nya setelah izin itu dikeluarkan. Oke, siapa Pos? Terakhir ya. Pak, Puji Pak, mau tanya Pak, apakah peristiwa penyalahgunaan hari atau jam terbang ini merupakan pertama kali atau mungkin sebelumnya juga sudah pernah terjadi? Itu. Kedua Pak, mengenai penegasan, hanya ingin menegaskan aja, ini sebenarnya pengawasan dari otoritas kita sebagai perhubungan, sebagai regulator seperti apa Pak? Kok bisa dibilang colongan ya? Colongan. Terima kasih. Oke, cukup 2 ya. Yang pertama terkait sanksi tadi Pak, sampai kenal pemecatan dan sebagainya. Di masing-masing instansi punya mekanisme sanksi kepada pegawainya dalam hal terjadi pelanggaran. Saya tidak hafal, jadi kita tunggu dari laporan dari unit yang atasan langsung dari mereka itu tadi. Kemudian yang kedua kaitannya dengan flow Pak, alur pemberian izin. Pemberian izin. Jadi tadi airline itu datang ke IDSC atau ke Garuda minta slot. Setelah dia punya slot, dia harus mengevaluasi sisa hak angkut Indonesia itu tinggal berapa sih. Nah, dia ngajukan izin ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi, terbitlah yang namanya izin rute. Izin rute tadi kemudian setelah ditandatangani oleh Direktur Jenderal, maka diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan berbagai instansi yang terkait, gitu ya. Baik itu dari unit ATS, bandar udara, kantor otoritas bandara, dinas perhubungan, Kohanutnas, ya, sampai asisten Intel Panglima TNI, asisten operasi dari Kasau dan sebagainya. Semua punya fungsi masing-masing dan perlu diinformasikan itu. Ya. Lanjut. Sampai kemudian ada izin harian tadi, yang flow-nya tadi. Asuransi yang perusahaan asuransinya nggak mau bayar nanti ke penumpang karena AirAsia menjalankan rute yang ilegal. Itu dari sisi pemerintah boleh nggak kita dapat komentar? Saya belum pernah dapat berita itu. Yang jelas kompensasi bagi para penumpang diatur dalam PM 77 dan PM 92. Di sana dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan penerbangan, maka Badan Usaha Angkutan Udara wajib memberikan kompensasi kepada korban. Dan tanggung jawab itu dapat diasuransikan. Terserah dari airline-nya. Kalau memandang, oh saya punya duit banyak kok, ngapain mesti diasuransi, ngapain saya bayar asuransi, kan gitu. Silakan. Yang penting bagi pemerintah adalah hak-hak konsumen di cover dalam PM 77 maupun PM 92. Oke ya.
Kemudian jumlahnya diatur apa? Jumlahnya diatur, tolong buka internet. Ya. PM77 dan PM92. Dari Jakpos apakah ini yang pertama, kemudian yang kedua apakah ini bisa disebut kita kecolongan? Pernah terjadi sebelumnya, cuman saya nggak hafal airline-nya ya. Tapi begitu kita peringatkan, langsung dia kembali karena tidak sangat berbeda, tidak sama sangat signifikan. Itu ada, pernah terjadi. Dan dengan kejadian ini kita sekarang melakukan evaluasi lagi semuanya yang telah mendapatkan izin rute tersebut untuk konsisten dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua ini kita kecolongan. Kenapa punya aja? Ya, kenapa? Ya. Kalau pengawasan, ya pengawasan itu ada karena Badan Usaha Angkutan Udara juga wajib melaporkan realisasi penerbangannya. Laporan bulanan? Bulanan, setiap bulan. Kemudian di Otoritas Bandar Udara juga ada mekanisme laporan bulanan. Jadi itu mekanismenya sudah ada. Oke, gitu Pak, kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya kira sudah cukup. Kita sudah lebih 1 jam konferensi pers kita. Saya kira informasi yang disajikan oleh Bapak PLT Dirjen tadi sudah cukup lengkap menjawab berbagai isu yang berkembang terkait dengan persoalan ini. Dan mohon maaf, ini Pak PLT Dirjen ada kegiatan lain yang tidak bisa ditunda, jadi mohon tidak ada doorstop ya. Baik, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan sudah ada cukup. Itu sedang dievaluasi, sedang diselidiki ya. Nah, makanya nanti sudah diselidiki, jangan kita berandai-andai dulu berasumsi. Pak, kalau kita lihat dari